Saib sehat suka binatang atau justru punya hewan peliharaan di rumah? Kira-kira hewan apa nih yang jadi favorit Sohib? Nah, yang umum di Indonesia pastinya kucing dan anjing ya. Tapi bagi umat muslim, memelihara anjing tentu sulit. Karena berdasarkan mazhab Imam Syafi'i, memelihara hewan berbulu yang satu ini hukumnya haram. Jadi banyak yang lebih memilih untuk tidak bersentuhan sama sekali. Tapi nggak jarang juga yang malah menjadi kasar terhadap anjing karena dianggap najis dan penganiayaan pun sering kali terjadi. Alhasil banyak anjing yang tidak terurus dan malah luntang-lantung dibiarkan. Disinilah peran orang yang berhati baik dibutuhkan, seperti Hesti Sutrisno, wanita muda yang mendedikasikan hidupnya untuk mengurus anjing-anjing terlantar. Kalau Sohib perhatikan berita viral pada bulan Maret lalu, nama Hesti Sutrisno ini sering muncul Sohib, muslimah yang memelihara puluhan ekor anjing. Karena dianggap melanggar kaidah Islam, warga setempat pun sempat melakukan aksi protes, yakni dengan mendatangi rumahnya. Yang kemarin sempat viral ya udahlah, saya sih udah ngelupain ya, udah maafin gitu. Manusia itu kan tempatnya salah kan gitu kan, orang tidak mencari tahu dulu kebenarannya gitu. Saya sih nggak terlalu ambil pusing. Sohib sehat, Hesti tidak memelihara anjing dengan tanpa alasan loh Sohib. Hatinya tergerak ketika melihat ada yang terlantar, padahal sebelumnya dia bukan seorang pecinta binatang. Justru yang awal suka itu suami, dia suka binatang. Kalau saya enggak. Ya awalnya nolongnya kucing. Kucing lama-lama ada anjing lapar, kasih jadi nolong gitu aja. Karena alasan inilah, pelan-pelan Hesti membangun tempat berlindung untuk hewan yang terlantar di daerah Bogor. Sebenarnya tidak hanya anjing saja, kucing, monyet, dan musang pun ditampungnya. Tapi tidak semua bisa digabung di sini. Sebagian harus ditempatkan di daerah rumahnya di Bilangan Pamulang, Tangerang Selatan. Cuman setelah saya pelajari kembali, saya kaji kembali, saya pahami kembali di sini, dalam arti saya memiliki anjing itu bukan karena dengan sengaja ingin memiliki gitu kan. Saya ini menolong dia dari jalanan, diberi tempat tinggal agar kesatu tidak mengganggu manusia yang lain, kedua pun dia tidak diganggu manusia gitu. Sohib sehat, kita memang tidak bisa mengukur keimanan seseorang hanya dari luarnya saja. Perintah menyayangi binatang juga sering diulas dalam Al-Quran. Manusia bisa masuk surga dan neraka pun hanya dari perlakuannya terhadap binatang. Seperti yang tertuang dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang wanita disiksa karena kucing yang dikurungnya sampai mati. Dengan sebab itu, dia masuk ke neraka. Dia tidak memberinya makanan dan minuman ketika mengurungnya. Dia tidak pula melepasnya sehingga kucing itu bisa memakan serangga yang ada di bumi. Nah, kalau menurut Ustadz dari kacamata kesehatan, gimana ya Sohib? Kalau merawat binatang terlantar, boleh. Merawat binatang terlantar sangat boleh. Maka ada beberapa kisah seorang pelacur yang masuk surga karena dia memberikan air minum. Nah, artinya merawat kaidahnya boleh. Nah, cuman pertanyaannya ya, nah kalau dia terus merawat dan dia bersama dengan binatang itu, nah ini menjadi perdebatan yang kuat. Yang pertama, kenapa kita diharamkan atau anjing itu sebagai najis? Ya, karena anjing ini seluruh tubuhnya, kulitnya, segala macam itu bisa mengakibatkan najis bagi seorang muslim. Makanya Nabi menyarankan anjing itu bisa dipelihara, disiapkan kandang di depan hanya untuk berburu. Ya, untuk berburu, jadi tidak boleh dilepaskan. Maka ada penelitian di Inggris, di Amerika, ya orang-orang yang melihara anjing di rumah, nah itu sering sekali terkena bakteri di pencernaannya dan di rahimnya. Pada intinya, ketika merawat anjing harus tetap memperhatikan tujuan dan kebersihannya Sohib. Kalau Hesti sendiri memang selalu menjaga kesehatan hewan yang dirawatnya. Jika sekiranya sakit dan membahayakan yang lain, akan ditempatkan di kandang yang terpisah.
Pemberian obat dan pengecekan kesehatan juga dilakukan secara berkala agar mereka tidak terkena penyakit berbahaya. Interaksi pun dilakukan tidak setiap hari. Alhamdulillah, di balik kebaikan yang Hesti lakukan, kewajibannya sebagai seorang umat muslim gak lupa ya sahib. Dan ingat untuk terus mencintai makhluk Allah, karena dari situlah kita bisa mendapatkan pahala. Sampai berjumpa ya di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.